Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alaika Nafati Zahra dari 12 AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu fasilitas yang ada di bank, yaitu tabungan deposito. Di sini saya memiliki 5 pembahasan. Yang pertama adalah apa itu deposito. Yang kedua, perbedaan deposito dengan tabungan. Yang ketiga, manfaat atau keuntungan deposito. Yang keempat, syarat-syarat menabung dengan deposito. Dan yang terakhir adalah strategi menabung deposito menjadi investasi yang menguntungkan. Bagaimana ya cara menabung dengan jangka waktu yang lama? Jawabannya adalah dengan menggunakan tabungan deposito. Apa sih deposito itu? Deposito adalah tabungan yang memiliki jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Nah, di sini maksudnya adalah deposito itu memiliki simpanan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh bank. Jadi kita tidak bisa nih sembarangan mengambil tabungan tersebut. Kita hanya bisa mengambil atau mencairkan dana itu ketika kita sudah jatuh tempo atau kita telah tiba di tenor waktu yang telah ditentukan. Dan untuk syarat-syaratnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Karakteristik deposito. Yang pertama adalah setoran minimal. Jadi deposito itu memiliki setoran minimal seperti tabungan-tabungan lainnya. Akan tetapi setoran minimal deposito itu berbeda di setiap banknya. Ada yang 8 juta, 9 juta, 10 juta. Jadi kisaran segitulah setoran minimal untuk tabungan deposito. Yang kedua, jangka waktu simpanan. Deposito juga memiliki jangka waktu simpanan yang beda-beda. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Lalu yang ketiga, pencairan dana. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pencairan dana deposito itu harus sesuai dengan jatuh tempo kita ya. Jadi nggak bisa diambil sebelum jatuh tempo. Kalau kita mengambil dana kita sebelum jatuh tempo, maka kita akan dikenakan sanksi oleh bank. Yang keempat ada bunga deposito. Nah, bunga deposito itu lumayan cukup besar, kisaran 3% sampai dengan 7%. Jadi gimana nih, kalian tertarik nggak untuk menabung dengan tabungan deposito? Kita lanjut ya. Lalu di sini ada perbedaan deposito dengan tabungan. Tabungan yang pertama itu tujuannya untuk simpan sehari-hari, sedangkan deposito tujuannya untuk investasi. Nah, jadi tabungan itu kita gunakan untuk kebutuhan kita atau keperluan kita sehari-hari dan kita bisa mengambil sesuai dengan kebutuhan kita. Sedangkan deposito itu bertujuan untuk kedepannya atau untuk masa depan kita, untuk investasi kita. Lalu yang kedua, tabungan itu fleksibilitas, deposito tidak fleksibilitas. Kenapa begitu? Karena tabungan itu bisa kita ambil di mana saja dan kapan saja, tidak harus di bank. Berbeda dengan deposito, pengambilannya harus di bank tempat kita menabung. Yang ketiga, ada biaya administrasi, deposito tidak ada biaya administrasi. Jadi kalau bank itu simpanan tabungannya memiliki biaya administrasi setiap bulan. Jadi tabungan kita akan dipotong nih setiap bulannya. Kalau deposito tidak ada biaya administrasinya dan tidak ada potongan biaya administrasi. Lalu yang keempat, tabungan itu memiliki buku tabungan dan ATM, sedangkan deposito itu dilihat giro. Nah, kalau kita menabung menggunakan simpanan tabungan, maka fasilitas yang bank berikan adalah buku tabungan dan ATM. Kalau kita menabung menggunakan tabungan deposito, fasilitas yang bank berikan hanya biliet giro saja. Lalu yang terakhir, setoran awal tabungan itu lebih kecil. Kalau deposito, setoran awalnya cukup besar. Jadi, setoran awal tabungan itu kisaran 500, 1 juta, dan seterusnya. Sedangkan deposito itu setoran awalnya bisa sampai 8 juta, 10 juta, dan seterusnya. Setiap bank berbeda-beda ya. Lalu di sini ada manfaat atau keuntungan deposito. Yang pertama, tabungan lebih aman. Nah, kalau kita menyimpan uang kita di bank, otomatis uang kita akan aman.
Tapi jika kita menyimpannya di rumah, kita tidak tahu kan apa yang akan terjadi ke depannya. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebanjiran, kebakaran, atau bahkan kemalingan. Yang kedua, dapat memilih mata uang yang diinginkan. Jadi saat pencairan dana deposito, kita bisa nih milih uang yang kita ingin cairkan itu menggunakan mata uang rupiah atau mata uang asing. Sangat menyenangkan bukan? Lalu yang ketiga, itu investasi rendah resiko. Kenapa sih dibilang investasi rendah resiko? Karena kalau kita menabung di bank dengan tabungan deposito, jika bank tersebut diawasi atau ditanggung oleh pihak LPS atau pihak lembaga penjamin simpanan, maka jika suatu saat misalnya banknya mengalami kebangkrutan atau bahkan gulung tikar, uang tabungan kita nih akan dikembalikan oleh pihak LPS tersebut. Jadi itulah yang dibilang rendah resiko kerugian. Selamat siang, Mbak. Apa saja ya syarat jika saya ingin membuka tabungan deposito? Selamat siang juga, Pak. Saya akan membantu kesulitan Bapak. Oke, jadi di sini syarat-syarat untuk membuka tabungan deposito itu adalah yang pertama, melakukan pengisian formulir pembukuan rekening deposito. Nah, ini dilakukan di bank tempat kalian menabung ya. Kalian tinggal pilih nih bank mana yang ingin kalian jadikan sebagai tempat tabungan deposito kalian. Lalu yang kedua, menunjukkan bukti asli identitas diri seperti KTP, SIM, atau paspor untuk perorangan. Jadi yang kedua itu adalah bukti-bukti yang harus kalian berikan ke pihak bank jika kalian ingin menabung deposito untuk diri kalian sendiri atau untuk investasi kalian sendiri. Yang ketiga, menyerahkan fotokopi bukti identitas atau legalitas badan usaha atau hukum untuk perusahaan. Nah, yang ketiga ini, kalian harus menyerahkan bukti-bukti tersebut jika yang kalian investasikan ini adalah uang perusahaan. Dan yang terakhir, melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening deposito. Nah, jadi yang terakhir ini kalian harus menyerahkan uangnya untuk membuka rekening deposito kalian. Andri, kamu tahu tidak bagaimana agar tabungan depositoku dapat menghasilkan keuntungan? Aku tahu. Aku ada loh strateginya. Strategi menabung deposito menjadi investasi yang menguntungkan. Tips agar deposito kalian ini bisa menguntungkan dari saya adalah yang pertama, pilih bank dengan reputasi yang baik. Kenapa sih kita harus milih bank dengan reputasi yang baik? Karena jika kita memilih bank dengan reputasi yang baik, resiko kerugian kita itu sangat minim karena pasti bank tersebut sudah diawasi oleh pihak LPS. Yang kedua, pilih bank yang tawarkan bunga tinggi. Jika bunganya tinggi, maka nanti hasilnya juga akan jauh lebih tinggi. Tapi sebelum kita memilih bunga yang ditawarkan ini tinggi itu, kita harus lihat nih bunga yang ditawarkan tersebut ditanggung nggak sama pihak LPS atau pihak lembaga penjamin simpanan itu. Kalau misalnya ditabung, ya gas lah ambil. Kalau misalnya nggak ditanggung, jangan diambil ya, karena resiko kerugiannya itu cukup besar. Yang ketiga, tentukan periode waktu. Jadi sebelum kalian menentukan tabungan kalian ingin disimpan ke tabungan deposito, kalian harus tentukan dulu nih, tabungan ini tuh untuk apa dan berapa lama kalian menyimpannya. Jadi di saat simpanan jangka waktunya sudah habis, kalian udah nggak bingung lagi uang itu mau kalian gunakan untuk apa. Dan yang keempat, perhitungan biaya tambahan lainnya. Nih, tabungan deposito kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, kalau dia itu tidak mengeluarkan atau tidak dipotong untuk biaya administrasi bank, tapi dia itu harus membayar pajak. Nah, kalian harus hitung juga nih, pajaknya tuh berapa jika kalian menabung dengan segini gitu. Itu yang dinamakan perhitungkan biaya tambahan lainnya. Dan yang terakhir, alokasikan dana dengan jitu. Nah, ini nih yang jauh lebih penting dari yang sebelumnya nih.
kenapa dibilang alokasikan dana dengan jitu? Jadi kalian nih harus menabung dengan jangka waktu yang berbeda gitu. Contoh ya, misalnya kalian punya uang nih 100 juta gitu. Jangan 100 juta itu kalian tabung dengan jangka waktu yang sama, yaitu misalnya selama 24 bulan. Tapi lebih baik 50 jutanya kalian simpan atau kalian tabung dengan jangka waktu 24 bulan, 50 jutanya lagi kalian tabung dengan jangka waktu misalnya 12 bulan. Itu yang dinamakan alokasikan dana dengan jitu. Terima kasih. Time to invest. Gimana nih untuk kalian semua yang udah dengerin saya berbicara banyak di sini tentang tabungan deposito? Kalian tertarik nggak untuk menabung menggunakan tabungan deposito? Saya harap hati kalian tuh tergerak ya untuk menabung dengan tabungan deposito karena sangat menguntungkan banget loh guys untuk masa depan kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.